para pencari fakta, semoga kita selalu sehat. Terima kasih Anda selalu menyaksikan episode Fakta on the Move di channel YouTube kami. Masih dalam suasana duka, bela sungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap seluruh keluarga dari korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 di perairan Kepulauan Seribu pada 9 Januari 2021 siang menjelang sore naas itu. Kami pun ingin mengetahui bagaimana perjuangan selama kurang lebih 10 hari yang sudah dilakukan dari semua jajaran baik Basarnas dan juga tim gabungan yang berjibaku dengan waktu, berkejaran dengan waktu untuk secepatnya bisa melakukan evakuasi dan analisa dan identifikasi. Ini dilakukan karena banyak sekali pertanyaan tentunya di benak terutama keluarga korban dan publik yang juga terus mendoakan atas tragedi yang menyedihkan ini. Kami juga coba untuk bertanya kepada Kepala Basarnas apa tantangan-tantangan yang kemudian dirasakan sebagai tim penyelamat. Dan inilah jawaban dari Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Purnawirawan Bagus Purito. Baik, kita sudah lihat bagaimana kondisi dari atau proses pencarian yang berjalan setiap harinya. Sekarang saya ingin coba untuk bertanya kepada Kepala Basarnas untuk mengetahui apa sebenarnya yang dialami atau mungkin dilewati dalam proses pencarian yang sudah sepekan bahkan diperpanjang hingga 3 hari ke depan di tanggal 18 Januari 2021. Alhamdulillah kita sudah sampai di hari ke-7 pencariannya dengan Marsikal Madya TNI Purnawirawan Bagus Purito. Pak Bagus, Kepala Basarnas kita, saya apresiasi dulu Pak. Alhamdulillah sudah hari ke-7. Terima kasih. Bapak tadi sudah bilang di hari Jumat ini, hari yang baik, kita perpanjang sampai 3 hari. Ya. Ada optimisme yang dirasakan di situ. Gimana kerja tim sejauh ini Pak? Ya, saya kira petugas atau para rescuer ya dalam SAR gabungan ini tetap semangat, tetap optimis. Karena ini adalah tugas kemanusiaan yang tak ternilai lah, ya. Insya Allah. Ya, tak ternilai dan ini untuk kepentingan kemanusiaan untuk keluarga kita yang sedang menjadi korban di Sriwijaya. Dan memang kami memberikan support juga, diantaranya kami datang ke lokasi. Betul. Kita melihat langsung, itu merupakan support dan melihat bagaimana kondisi mereka. Dan insya Allah sampai saat ini saya melihat semuanya masih bersemangat dan penambahan 3 hari ini juga karena lebih pada rasa ingin memberikan terus yang terbaik gitu Pak. Memberikan yang terbaik seoptimal mungkin kita bisa laksanakan dan mudah-mudahan semuanya berlangsung dengan lancar dan baik. Dan tadi juga saya sudah ketemu dengan keluarga korban, sudah berkomunikasi dengan baik. Sudah saya sampaikan segala ekspektasi apa yang sudah kita laksanakan, kemudian perpanjangan dan bisa berkomunikasi dengan baik. Saya ingat betul Pak, mungkin Kepala Basarnas dulu Pak Muhammad Syaugi tidak bisa kuasa menahan air mata ketika itu pada saat kasus KIZ 8501. Saya nggak tahu apa yang dirasakan Bapak gitu saat ini. Saya kira setiap hari keluarga datang bertanya lewat telepon. Saya kira tidak beda. Saya kira tidak beda. Kebetulan saya juga air crew, jadi apa yang dirasakan, yang khawatirkan sehari-hari itu sama. Tim Pak saat ini sudah berapa yang turun dan kemudian posisinya tuh semangatnya gimana? Apakah ada yang sempat sakit juga atau mungkin udah apapun diberikan nih untuk proses pencarian? Saya kira semangat emosional tetap kita jaga, support tetap kita jaga. Fisik yang artinya extra fooding, kesehatan tetap kita pompakan terus. Dan kalau saya melihat ke areanya, mereka semuanya semangat. Alhamdulillah masih semangat ya Pak ya.
Kalau bisa datang ke sana, saya kira sudah datang ya. Iya. Bagaimana melihat semangatnya luar biasa. Saya juga harus memberikan apresiasi yang luar biasa. Menjadi ujung harapan juga bagi keluarga dan seluruh rakyat Indonesia yang melihat saat ini. Iya pasti. Dunia melihat, internasional, nasional, banyak yang apresiasi juga ya Pak, kecepatan, ketepatan. Terima kasih. Mungkin tantangan Pak yang sulit dirasakan oleh tim Basarnas pada khususnya dan gabungan tentu kan sudah banyak spekulasi keluar, kemudian ya video-video kemalaman memang keluar. Betul bahwa yang kita harapkan adalah informasi-informasi yang tidak perlu, tidak bersumber dari sesuatu yang resmi. Tadi juga sudah saya sampaikan kepada keluarga, tidak perlu ditanggapin. Kalau hanya kemungkinan katanya, tidak usah bicara. Kenapa? Karena semuanya masih diselidiki, flight FDR masih lagi diproses. Betul. CVR masih dicari. Ya, baru saja ketemu, katanya informasinya nanti saya pastikan. Jadi memang kita tidak bisa berandai-andai. Terlalu kita dini tunggu ya. Kita tunggu tidak lama. Demikian. Data apa Pak dan itu juga kita harus memperhatikan efek psikologis daripada keluarga korban. Betul. Jadi ada dilematis juga ya Pak antara ingin gamblang menjelaskan apa sebenarnya yang mungkin terjadi. Ya intinya usahakan maksimum pencarian keluarga korban, kemudian memberikan pengertian, dan nanti finishing dengan baik. Kita harus selalu komunikasi. Hampir semua keluarga coba kontak Bapak atau gimana Pak? Tadi kita ketemu semuanya, perwakilan-perwakilan, tidak mungkin semuanya, perwakilan-perwakilan, mewakili semuanya. Kita sudah, paling tidak sudah dalam satu warna, tidak menjadi homogen banget, tapi paling tidak sudah dalam satu pengertian bahwa situasinya begini. Ekspektasinya mungkin setelah perpanjangan kalau enggak ada ini bagaimana dan segala macam. Tadi lengkap, saya KNKT Departemen Perhubungan, dari DVI, dari operator Sriwijaya, dirutnya juga ada, Jasara Harja. Ini bencana demi bencana terjadi ya Pak, tapi alhamdulillah insya Allah. Iya. Atensi Presiden luar biasa Pak, kepada situasi kebencanaan ini. Tadi beliau juga sudah mengucapkan belasungkawa. Dan beliau mengutus Kepala BNPB dan Mensos hari ini dan besok Panglima TNI, kami juga akan berangkat ke Kalimantan Selatan, ke Banjarmasin, dalam rangka kami memang diperintahkan oleh Presiden untuk melihat langsung dan beraksi langsung sesuai dengan situasi yang ada. Meskipun ini masih akan diperpanjang 3 hari, tapi konsentrasi harus tetap diintegrasikan masing-masing ya Pak. Ini 3 hari karena tadi saya yakin Bapak punya optimisme dan semangat lagi bahwa masih ada yang bisa ditemukan. Walaupun mungkin belum 50% ya Pak kalau kita lihat ya. Saya tidak bisa berandai-andai. Tidak bisa berandai-andai karena jumlahnya memang sudah 239 kantong, tapi itu kan tidak mencerminkan jumlah. Oke, jadi 290 kantong itu bukan berarti 239 kantong bukan berarti perspektif masing-masing. Iya. Informasi karena di situ bisa double, bisa segala macam, apa bisa di-ident atau tidak. Nah ini yang sepertinya ini si rider yang datang, Bapak bisa katakan juga apapun yang bisa diangkat dan kemudian dievakuasi itu yang dilakukan. Sekecil apapun berarti sekali bagi DVI. Sekecil apapun berarti sekali. Pesan terakhir Pak untuk keluarga dan khususnya juga kepada masyarakat yang sering berspekulasi dan mengunggah ini, apa yang harus diingat dari kejadian ini? Apa yang dibutuhkan oleh tim Basarnas juga? Tolong menahan diri, jangan berspekulasi dengan sebuah informasi. Kalau tidak tahu pasti, jangan menyebarkan informasi itu. Lebih baik tunggu informasi yang resmi. Baik. Demikian. Cuaca mendukung sejauh ini? Sebagian besar mendukung, tapi memang 1, 2, 3 hari ini arusnya Mbak, sama gelombangnya, dan di bawah juga mulai keruh. Mulai keruh dan cuaca arusnya deras sekali. Pak, kita doakan selalu sehat. Terima kasih. Semangat terus Pak Bagus dengan jajaran semua. Tentu sebuah profesi yang sangat mulia yang kita juga sangat apresiasi Pak. Mudah-mudahan ini menjadi pembawa semangat juga bagi mereka-mereka yang sedang berusaha di tempat titik bencana yang lain. Mohon doanya. Terima kasih. Setelah melihat kondisi di lapangan, kami juga ingin tahu bagaimana spekulasi yang sudah cukup liar baik di media sosial dan juga media-media lainnya tentang apa yang terjadi atau penyebab jatuhnya pesawat SJ182 di perairan Kepulauan Seribu itu bisa terjadi. Dan seperti ini jawaban dari Ilham Habibie. Ketika ada hal-hal seperti ini, ada nggak sih kaitannya bertanya pasti kepada si yang punya pesawat dan lain-lain itu selalu tuh seperti pasti itu? Harus begitu. Jadi yang sudah dilakukan di Indonesia kan KNKT-nya sudah sangat aktif. Ya. Black box-nya sudah ditemukan, sekarang lagi dianalisa. Sudah ada beberapa hasil yang saya kira sudah dipublikasikan di media. Betul.
dan tim Boeing kayaknya sudah ada di sini juga. Jadi mereka semuanya bersama-sama lagi mencari tahu apa sebetulnya penyebabnya. Oke. Kemungkinan besar ya penyebabnya bukan satu saja, tapi multi. Jadi Multifaktor. kombinasi, multifaktor ya, bisa kombinasi cuaca atau ada kaitan dengan kesalahan human error gitu, ada juga yang teknis. Oke. Kita nggak tahu, kita belum tahu ya. Tanggung Kalau jawab soal maintenance, ini kan peraturan dunia, jadi kita nggak bisa main-main dengan itu ya. Kalau kita menerbangkan pesawat, itu ada peraturan, dan peraturan itu memang sedunia itu sangat apa ya? Saya tidak katakan peraturan ini identis dengan misalnya di Amerika Serikat, tapi berkaitan secara erat sekali. Ya, jadi banyak sekali peraturan di Indonesia itu diturunkan dari peraturan-peraturan lain di luar, tapi kemudian disesuaikan dengan keadaan kita. Ya. Ini kan pesawat ini yang jatuh kan sudah 26 tahun. 26 tahun. Tapi tidak melanggar, karena saya kira peraturan itu sudah diubah. Karena sebetulnya dalam teknologi atau industri penerbangan, yang penting itu bukan usia dalam jumlah tahun, tapi berapa kali dia terbang, gitu ya. Dan kalau pesawat itu dirawat dengan baik dan benar, dia bisa diterbangkan sampai 100 tahun juga nggak apa-apa. Yang penting adalah dirawat dengan baik dan benar. Definisi kelaikan yang harus dipegang oleh pakemnya penerbangan Indonesia seperti apa? Kelaikan. Pesawat itu mesti dalam keadaan prima. Jadi tidak ada masalah dengan pesawatnya ansih, mau di sektor manapun, semuanya sesuai dengan peraturan. Prima bukan berarti tua atau muda ya? Berarti dalam berfungsi dengan baik. Yang kedua itu adalah krunya sendiri kan, pilotnya juga harus layak terbang. Kalau pilotnya misalnya dia, maaf nih, mungkin dia sakit, itu juga tidak layak terbang ya. Ya, terima kasih ya Pak Ilham. Kita berharap banyak pakar penerbangan yang kredibel, yang bisa lebih mengisi mungkin informasi-informasi yang dibutuhkan oleh publik. Terima kasih Pak Ilham. Kembali dengan senang hati. Tentu tidak mudah bagi seorang pilot untuk kemudian melihat situasi ini, mengingat rekan sesama profesi atau rekan sejawatnya kemudian harus mengalami tragedi naas jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ182. Kami mencoba bertanya kepada seorang pilot yang bernama Kapten Toto Subandoro tentang bagaimana keamanan dalam terbang, tentang bagaimana manajemen cycle atau alur dari perawatan dan keamanan penerbangan sendiri. Dari kacamata Kapten Toto, safety pada saat pesawat itu harus dinyatakan layak terbang dan aman untuk terbang itu seperti apa, Cap? Jadi sejak pesawat itu didesain sampai dengan sekarang ini, itu kan selalu menggunakan teknologi yang paling canggih ya. Itu risiko akan kecelakaan itu sudah diperkirakan ada. Nah, namun kecelakaan itu bisa dicegah melalui sistem manajemen sistem. Dari posisi awal sampai dengan terakhir itu konsistensi dari SMS ini yang paling utama. Karena setiap penerbangan itu, ya, khususnya pilot, itu yang dia lakukan itu adalah satu keputusan yang waktunya singkat-singkat, dan semua tindakan pilot itulah harus pasti dan terukur. Meskipun demikian, karena pesawat terbang itu buatan manusia, tidak ada yang bisa menjamin 100% bahwa penerbangan itu akan bisa safe sepanjang hidupnya. Meskipun penerapan dari sistem manajemen sistem itu diterapkan dengan baik. Kalau kita lihat di sini ya, bahwa namanya kecelakaan itu, ya, itu penyebabnya ada 4 faktor. Yang satu adalah technical. Era technical itu terjadi sampai dengan tahun 50-an. Mitigasinya dengan meningkatkan teknologi. Teknologinya ditingkatkan. Meskipun pada saat didesain pun sudah menggunakan teknologi tinggi. Kemudian sekitar tahun 70-an itu ada era human atau human factor. Human factors. Dan factor. Pengertian human factor itu tidak hanya melulu kepada pilot. Bukan hanya pilot, hanya pilot saja. Dicatat begitu ya. Iya. Bisa juga engineer, bisa juga yang lain. Oleh sebab itu namanya SOP, standar operating procedure, itu adalah harga mati untuk penerbangan. Penerbangan kalau ngikutin SOP, belum pernah ada cerita penerbangan itu mengalami kecelakaan. Jadi dalam hasil investigasi, belum pernah ada cerita kecelakaan karena ngikutin SOP. Artinya satu saja dari 4 bagian ini tidak benar? Itu bisa berpotensi besar mendatangkan satu kecelakaan. Oke, tapi kita belajar. Oke, saya harus tanya ini ya, Cap. Tadi kan Cap bilang kalau semua ngikutin SOP tidak akan ada insiden atau kecelakaan dalam penerbangan. Tapi kita tahu dalam kasus hasil JT610 misalnya,
sama dengan Ethiopian Air, itu kan karena pesawatnya bermasalah, itu Boeing jenis Max. Ya. Nah ini pengecualian atau gimana? Jadi itu penyebabnya adalah technical yang pilot tak kuasa untuk mengatasinya itu. Oleh sebab itu konsekuensinya besar sekali kan itu kan. Ya. Akhirnya apa? Pesawat Max grounded di seluruh dunia. Jadi pertanyaannya, ada toleransi atau tidak terhadap bagian-bagian pesawat yang diketahui rusak atau pernah rusak? Kalau dia sudah diperbaiki, ya sudah dinyatakan dari shop itu dia sudah serviceable dan ada tag-nya, tidak ada masalah. Terima kasih, Captain. Sama-sama. Saya selalu, Cap. Terima Kita kasih, akan Cap. temukan fakta berikutnya. Sekali lagi kami ingin mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya bagi seluruh keluarga korban ke-60 penumpang Sriwijaya Air SJ182 yang terdiri dari 50 penumpang dan 12 kru pesawat. Semoga apa yang terjadi bisa menjadi pelajaran bersama dalam evaluasi dunia penerbangan kita yang saat ini sedang butuh support dan mungkin kurang dipercaya. Kita berharap yang terbaik juga dalam pencarian yang masih berlangsung hingga pekan kedua ini. Saksikan terus Fakta on the Move pada episode berikutnya. Jangan lupa subscribe channel kami dan nyalakan tombol notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan perkembangan terbaru dari episode kami yang akan datang. Salam mencari fakta.